Ya, pemirsa kembali bersama kami dalam Dialog Publik. Hari ini kita mengangkat tema terkait dengan sosialisasi Pilkada tahun 2020 untuk gubernur dan juga wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Palu. Tadi kita baru saja ada jeda untuk kumandang azan maghrib. Untuk itu kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita akan kembali lagi ke Pak Agus untuk tahapan. Kita akan membahas terkait tahapan, tapi sebelumnya Pak Agus mungkin saya mau ke Pak Ivan dulu. Pak Ivan, terkait dengan PKPU 5 tahun 2020 yang kemudian sudah keluar, artinya seluruh tahapan kembali dilanjutkan begitu. Apa yang kemudian menjadi langkah yang dilakukan oleh Bawaslu ketika hal ini dilangsungkan kembali? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan adanya PKPU 5 ini, jadi sama halnya juga dengan apa yang dilakukan oleh KPU, kami mengaktifkan kembali semua jajaran, mulai dari Panwascam, kemudian PKD, Panwas Kelurahan kami, dan itu kemudian melakukan konsolidasi secara internal, khususnya dalam hal pengawasan terhadap tahapan yang di depan ini, khususnya dalam hal pencoklikan yang di depan, dan itu tetap mengedepankan juga soal standar protokol kesehatan. Betul. Gitu. Jadi itu yang kami sementara lakukan konsolidasi di tingkatan jajaran. Gitu. Ya, artinya untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti apa Bawaslu bekerja di tengah pandemi ini? Artinya memang menerapkan protokol kesehatan, kita harus menjaga jarak dengan baik dan tidak berada di kerumunan begitu. Seperti apa Bawaslu melakukan ini, Pak? Penguatannya ada di mana? Kalau terkait dengan penguatannya itu sebenarnya sudah kami lakukan dari ketika, jadi begini, pelantikan atas PKD ini itu lebih dulu kami. Baik. Lebih dulu kami, baru kemudian teman-teman di KPU. Olehnya itu kalau dalam hal pembekalan itu sudah dilakukan. Dalam hal untuk pengawasan atas tahapan. Nah, kita cuma menyesuaikan soal protokol kesehatan saja. Nah, kalau saat ini teman-teman setelah dengan diaktifkannya PPK maupun PPS sekarang melakukan koordinasi ya kan dengan teman-teman dari untuk sesuai dengan tingkatan. Teman-teman Panwascam berkoordinasi dengan PPK, kemudian teman-teman dari Panwas Kelurahan, Panwaslu Kelurahan itu berkoordinasi dengan teman-teman dari PPS. Nah, ini dilakukan upaya agar apa? Koordinasi dilakukan sejak awal karena kerja di depan ini berat gitu. Teman-teman baik di Panwascam, PPK, kemudian Panwas Kelurahan dan juga PPS ini kan kemudian juga PPDP ya kan ini kan akan melakukan kerja-kerja yang akan bersentuhan dengan orang lain. Nah, ya cara untuk kalau kemudian komunikasi yang tidak dibangun, model kerja sama itu tidak bisa dibangun, ini akan kesulitan juga. Pasti akan ya kesulitan. Kan? Sehingga nanti yang kerja-kerjanya bukan yang mau mencari bagaimana kerja itu bisa efektif, justru cuma mau cari salah nanti. Karena problemnya di Bawaslu ini yang kami lakukan itu bukan cuma pengawasan atas tahapan, tapi mengawasi juga KPU beserta jajaran itu menjalankan prosedur kesehatan tadi, protokol kesehatan. Jadi dua hal yang harus kami awasi. Benar. Jadi harus dibangun koordinasi secara baik sehingga terkait dengan perbaikan mulai dari tahapan sampai dengan prosedur dalam hal untuk penerapan protokol kesehatan ini juga bisa tetap dijalankan secara bersama. Baik, saya kira itu. Baik, nanti akan kita bahas bagaimana kemudian koordinasi ini terjalin antara Bawaslu bersama dengan KPU. Kita ke Pak Agus, kita akan membahas dulu Pak mungkin tahapan yang akan dilalui oleh KPU sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ivan tadi, memang artinya memang ini berat ke depannya, tapi semoga kita berharap semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi kita akan mulai dari mana dulu Pak? Setelah 15 Juni tadi PPS sudah dibentuk, kemudian artinya ada penguatan kapasitas yang akan dilakukan selanjutnya. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan tahapan ya sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020. Ya, di dalam PKPU 5 tahun 2020 tersebut itu ada dua tahapan secara garis besar dibagi, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Nah, tentunya tahapan persiapan yang dimaksud itu adalah masa kerja Badan Ad Hoc Pemilihan ya seperti sampai yang kemarin, karena itu ada pergeseran ya, dari tahapan sebelumnya sebelum nonaktifkan. Kemudian yang kedua adalah pembentukan petugas pemutaran data pemilih. Ya, ini yang sekarang ini ya teman-teman sudah lakukan di tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli ini, itu adalah merupakan tahapan pembentukan PPDP-nya yang di dalamnya sudah ada timeline sampai dengan termasuk BIMTEK ya bagi PPDP. Ya, kemudian selanjutnya ada pendaftaran pemantau pemilihan. Nah, ini juga ada pergeseran yang dari 1 November sampai dengan
untuk pemantau pemilihan yang dalam negeri itu sampai dengan 2 Desember 2020, kemudian 1 November 2019 sampai 2 November 2020, kemudian selanjutnya yang untuk pemantau asing itu adalah 1 November 2019 sampai dengan 8 November 2020 seperti 2020 ya. Kemudian selanjutnya ya ada pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman KPU, karena dalam jadwal tersebut penyusunan tersebut dilakukan oleh KPU kemudian diturunkan kepada nantinya PPS ya. Selanjutnya ada tahapan penyelenggaraan yang seperti di dalamnya pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan ya. Kemudian kedua pendaftaran calon ya, ini dalam waktu dekat ya di bulan September nantinya. Kemudian selanjutnya ada penetapan calon yang akan ditetapkan melalui proses pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya ada sengketa tun ya, ini juga masuk wilayah Bawaslu. Kemudian ada pelaksanaan kampanye ya. Kemudian selanjutnya ada laporan dan audit dana kampanye ya. Di samping itu ya pada saat hari H pemungutan suara ada pemungutan suara dan penghitungan suara. Kemudian dilanjut dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ya, kemudian yang terakhir adalah tentunya pelantikan bagi calon terpilih, yaitu tahapan-tahapannya secara umum garis besarnya yang diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang persiapan dan penyelenggaraannya seperti itu. Baik, ya. Pak Agus, kalau misalnya kita melihat seluruh tahapan ini yang akan berjalan, kemudian apa yang menurut KPU adalah hal-hal yang harus kita fokuskan begitu, karena terlepas dari pandemi COVID-19, misalnya memang ada beberapa, selain dari protokol kesehatan memang yang harus kita lakukan, apakah setiap tahapan ini kemudian sudah ada regulasi teknis begitu yang mengatur hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam setiap tahapan dan protokol kesehatannya begitu? Ya, saya kira ya dalam setiap tahapan sudah diatur. Ya, seperti di tingkat KPU itu ada surat edaran nomor 19 dan 20 ya terkait dengan tata cara kerja di lingkungan kantor ya terkait dengan protokol kesehatan ya, bagaimana kami melakukan pelayanan kantor dan juga tugas-tugas di kantor terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak ini. Begitupun teman-teman di menjalankan tahapan seperti dalam waktu dekat ini, insya Allah pemutahiran data pemilih yang akan dilakukan oleh teman-teman PPDP, pencoklikan dan ini coklit dan sekaligus pemutahiran itu teman-teman akan datang mengunjungi ya door to door, rumah ke rumah warga. Tentu ini akan disiapkan namanya APD ya. Karena kenapa? Ini kan baru-baru kita sama-sama menyaksikan masih ada trauma massal dari masyarakat. Ya, mungkin yang kita hindari adalah adanya image mereka tidak ingin bertemu langsung dengan petugas eto kami di lapangan. Betul. Nah, tentunya ketika kita membangun image dengan melengkapi teman-teman ini dengan APD, ya seperti misalnya ada face shield, ya pakai masker, kemudian sarung tangan sekali pakai. Tentunya ini akan memudahkan ya ke depan untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, sehingga ya kita bisa melakukan coklit ini dengan dengan baik. Ya. Artinya ini juga diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat yang mau membuka pintunya begitu pintu untuk para petugas kita. Ya, baik. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami membuka line telepon di 0451 452 414 terkait dengan sosialisasi tahapan untuk Anda yang ingin bertanya bersama dengan Ketua KPU ataupun bersama dengan Ketua Bawaslu yang hari ini hadir bersama dengan kita. Sudah ada Bapak Masrin dari Jalan Sutomo, kita akan bergabung dulu dengan penelpon pada malam hari ini. Silakan Pak Masrin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Masrin. Saya sedikit bertanya kepada Pak Ketua KPU masalah PPDP, Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Apakah dengan jangka waktu yang singkat ini pemutahiran data pemilih itu akan efektif? Apa tidak akan ada nanti yang double? Karena tahun-tahun kemarin saja waktunya begitu panjang, tetap ada saja yang jadi persoalan, ada yang yang sudah meninggal masih masuk daftar pemilih, ada yang sudah pindah masih masuk di daerah itu. Sampai-sampai kan ketika pemilihan surat suara itu tidak cukup. Nah, itu jadi persoalan di tingkat TPS. Nah, banyak yang bawa pemilih dengan KTP,
tapi tidak tercover. Nah, kira-kira bagaimana solusinya ini Pak Ketua KPU? Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Masrin dari Jalan Sutomo. Ya, pemirsa seperti tadi yang sudah kami informasikan juga bahwa memang menurut PKPU 5 tahun 2020, kami tegaskan sekali lagi bahwa pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dan mungkin langsung dijawab saja Pak Agus terkait dengan DPT, karena memang kita tahu bahkan di dialog sebelumnya bersama dengan KPU juga ada beberapa penelpon yang mengatakan hal ini harus diperhatikan begitu. Bahkan dalam jangka waktu yang panjang masih ada saja DPT atau misalnya orang pemilih yang tidak ada begitu datanya di TPS. Seperti apa Pak? Terima kasih Pak Masrin terkait dengan masukan dan juga koreksi bagi kami KPU Kota Palu. Ya memang untuk PPDP ini bekerja kalau menghitung masa kerja PPDP ini sangat singkat, yaitu hanya 1 bulan karena mereka ini hanya pemutahiran data. Yang memutahirkan data ini dalam artian bukan mendata mensensus, tetapi adalah mereka memutahirkan data yang sudah ada melalui penyandingan tadi. Kemudian selanjutnya terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya memang kita ingin juga KPU Kota Palu ke depan ini akan mengubah image yang menyatakan bahwa salah satunya lembaga yang bisa menghidupkan orang mati adalah KPU, seperti itu. Ya memang ini juga kami sampaikan, baru-baru tadi kami juga rapat dengan Dinas Dukcapil bahwa memang salah satu kendala adalah data yang disajikan dalam bentuk DP4 memang ada beberapa tahun yang sudah meninggal dikarenakan ya keluarga dekat dari yang meninggal tersebut itu tidak melaporkan kepada Dukcapil, sehingga mereka tidak melakukan pencoretan karena ini adalah merupakan data pasif. Data pasif dalam artian data yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka tidak boleh semena-mena melakukan perubahan jika tidak ada laporan seperti itu. Kemudian terkait dengan DPT, DPT ini insya Allah akan kami lakukan secara bertahap oleh teman-teman PPDP karena memang ini ada pola-pola baru yang dilakukan tentunya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman PPDP dalam waktu dekat kita sudah akan bintek membekali mereka dengan aturan-aturan terkait dengan pemutahiran data pemilih ini. Kemudian selanjutnya begitupun di tingkat PPS nantinya pada saat menginput data pemutahiran data ini, hasil pemutahiran data ini mereka bisa secara komprehensif melihat masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman pemutahiran data pemilih tadi, PPDP tadi, petugas kita yang ada melakukan pemutahiran tadi, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini adalah merupakan persoalan klasik yang terjadi dari pemilu ke pemilu, seperti itu. Nah tentunya dalam hal ini kami memintakan juga kepada warga Kota Palu bahwa ini adalah merupakan bukan hanya tugas KPU tetapi adalah merupakan tugas kita semua. Tentunya adalah warga juga ikut proaktif melaporkan jika terjadi ada perubahan-perubahan data terkait dengan mungkin saudara, keluarga atau dan sebagainya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan warga, kami juga mintakan proaktif jika ada yang belum terdata atau ada yang belum memiliki KTP elektronik segera disampaikan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil untuk dilakukan perekaman. Begitu tadi hasil rapat yang kita lakukan dengan KPU lakukan dengan Dinas Dukcapil seperti itu. Baik, Pak Ivan, ini kan juga data ini juga merupakan salah satu aspek yang juga ada di dalam indeks kerawanan pemilu Ini juga tentu menjadi aspek pengawasan juga dari Bawaslu sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita bicara tentang data sendiri, bagaimana pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu, Pak Ivan? Apa yang harus kita perbaiki begitu? Nah, baik. Jadi terkait dengan masalah data ini, makanya itu kami sudah menyampaikan kepada jajaran kami untuk segera berkoordinasi. Sehingga data awal itu yang diturunkan dari KPU itu sudah mulai dicermati secara bersama. Cermati secara bersama. Sehingga kalau macam ada data-data yang kemudian itu terindikasi umpamanya itu tidak memenuhi syarat. Contoh, umpamanya 2 tahun kemarin atau tahun kemarin dia masih sebagai masyarakat sipil, kemudian dia sudah terdaftar sebagai anggota Polri, kita sudah bisa melakukan rekomendasi untuk melakukan perbaikan atas data itu. Ada yang kemudian yang sudah meninggal, kita bisa melakukan rekomendasi, Nah, itu satu hal. Kenapa kemudian komunikasi harus dibangun antara pengawas dengan penyelenggara teknis, itu. Kemudian yang kedua adalah kami berharap, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU sendiri.
kita masih rendah dalam hal untuk pengawasan partisipatif. Ya. Itu harus kami akui. Dalam indeks kerawanan kami, IKP kami 2020, itu memasukkan dimensi itu, sub itu. Kenapa? Karena memang masyarakat kita bermasalahnya selalu, nanti mempermasalahkan sesuatu itu di ujung. Ya. Nanti ketika mau menjelang itu pungut hitung. Jadi tidak memperhatikan data itu dari sejak awal. Contoh, ketika ditetapkan oleh DPS, itu kan sudah akan diumumkan selama 14 hari oleh teman-teman di PPS. Betul. Nah ini kan sudah harus bisa dilihat gitu. Iya. Iya kan? Sehingga ketika itu ada nama yang tidak tercantum di situ, itu kan sudah bisa kita memberikan masukan atau melapor kepada pengawas pemilu untuk direkomendasikan. Ya, kalau Ya memang kan? namanya tidak ada Iya, begitu. untuk supaya bisa masuk gitu. Baik, Nah, ini jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui, kemudian itu terlewatkan tidak begitu diperhatikan saja. juga oleh masyarakat kita. Padahal itu penting. Padahal ya itu kan? sangat penting, Iya. betul. Ya, baik. Kita masih ada penelpon? Terputus ya. Silakan Anda untuk yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414 masih kami buka. Baik, Pak Ivan, artinya dari seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Agus juga, ini adalah masalah klasik dari pemilu ke pemilu. Jadi menurut Anda setelah hasil pengawasan dari Bawaslu, kemudian artinya ini fokusnya berada pada partisipasi aktif masyarakat begitu. Artinya memang masyarakat saat ini harus berpartisipasi secara aktif untuk mengecek begitu apabila memang datanya tidak ada, dan harus melakukan langkah-langkah tertentu sebelum akhirnya DPT akhir begitu ditetapkan. Seperti itu menurut Anda. Baik. Ya, kita ada penelpon, kita akan mencoba ke penelpon yang kedua dulu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Ayu Bapak di Ayu. Petobo. Bapak Ayu Petobo. Silakan Bapak Ayu. Ya, saya hanya berdasarkan pengalaman pemilihan baik presiden maupun pilkada, data yang biasanya kita perbaiki setelah muncul tetap seolah-olah tidak ada perbaikan dari KPU. Terus kedua, yang saya tanyakan, kami warga Petobo, sebagian warga banyak pindah ke Huntap, Tondo, Talise, dan Duyu. Kira-kira pendataannya itu prosesnya harus ada surat pindah atau langsung RT setempat mendata. Sementara kita di sini data masih ada. Demikian, terima kasih. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bapak Ayu dari Petobo. Ini adalah penyintas yang tadinya memang juga di Huntara, sekarang udah pindah ke Huntap, Pak. Artinya dari Petobo pindah ke Tondo. Artinya memang ada perubahan domisili. Bagaimana Pak Agus, mungkin bisa langsung dijawab aja? Ya, sekira nantinya ya saudara-saudara kita yang pindah dari Huntara ke Huntap itu akan ada petugas pemutaran data pemilih yang akan mendatangi, yang akan memutahirkan data dari saudara-saudara kita yang pindah dari Huntara ke Huntap. Yeah. Dan ini juga adalah kemarin ya kami sudah menyampaikan kepada teman-teman PPS untuk memperhatikan terkait dengan perpindahan tersebut, karena memang perpindahan ini juga kalau tidak dikawal ini akan menjadi masalah. Kenapa? Perpindahan ini tentunya karena ada skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Dalam artian bahwa warga Petobo yang ada bukan berarti yang pindah itu adalah warga Petobo dulu, baru Balaroa. Tetapi skala prioritas ini maksud adalah ada sebagian dari Balaroa, ada dari Petobo, dan ada dari Lere. Seperti itu kemudian dipindahkan ke Huntap. Nah, itulah menjadi perhatian kita kemarin, sehingga KPU Kota Palu juga tetap berkoordinasi dengan BPBD dalam hal ini. Ya, begitupun juga dalam berbicara tentang Huntap. Huntap ini kan juga ada 3 yang menjadi sorotan kami. Pertama ada Huntap kawasan, ya, kemudian ada Huntap in situ, dan juga ada Huntap satelit. Ya, itu yang kami kawal ya sampai betul-betul nantinya teman-teman PPDP ketika melaksanakan tugas bisa mendatangi dan tidak ada yang terlewatkan dalam hal pemutahiran data pemilih ini. Ya, untuk Petobo ya memang kita berbicara pasca pemilu kemarin ya itu kan masih ada nantinya yang sebagian warga yang belum mengungsi itu tetap akan didatangi oleh petugas PPDP kami. Petugas PPDP ini kan salah satu syaratnya kemarin yang saat sekarang ini sementara dibantu di bawah pengawasan dari Bawaslu adalah merupakan bisa saja dari pengurus RT ya atau warga setempat yang mengetahui persis lokasi tersebut, wilayah tersebut. Makanya dalam pemutahiran data ini ya data-data yang ada itu nantinya diturunkan oleh
PPS kepada PPDP untuk mendatangi ya warga saudara-saudara kita yang ada di di Huntara tersebut ya. Karena memang pengalaman kemarin di pemilu ya tetap alhamdulillah ya di Huntara kemarin itu ada TPS yang dekat yang dibangun untuk warga yang ada di Huntara. Ya karena memang mengurus data ya kemarin itu sempat menjadi permasalahan ya karena kenapa memang adanya perpindahan dari saudara-saudara kita yang mengalami korban bencana kemarin ya. Betul, tetapi ya, alhamdulillah ya mereka bisa dilakukan dibantu oleh pengurus-pengurus RT yang ada sehingga data tersebut bisa dimutakhirkan dan akurat seperti itu ya dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, baik. Ya. Pak Ivan, kalau misalnya melihat hal kasus-kasus ini juga terjadi pada Pileg pada tahun 2019 ini juga terjadi. Bagaimana kemudian hal ini disikapi oleh Bawaslu, Pak Ivan? Silakan. Iya. Jadi ketika 2019 kemarin ya kita terkait dengan semua data-data temuan itu ya kan itu kita selalu rekomendasi pada teman-teman ya teman-teman di KPU untuk dilakukan perbaikan dan itu sebenarnya kemarin tidak ada juga bermasalah ya kan bahkan kami ketika kemarin diuji juga soal keakuratan data kami ya di tingkatan provinsi itu ya sudah lebih baik gitu kan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, kita berharap dengan pilkada ini, artinya begini, harus dipahami bahwa dengan kondisi pandemi ini kan ada keterbatasan juga bagi teman-teman PPDP maupun juga teman-teman pengawas dan hal bergerak. Nah, oleh itu kami butuh juga masukan dari masyarakat sehingga bisa lebih baik lagi data yang akan disajikan pada saat pilkada di depan ini. Betul. Gitu. Betul. Jadi karena pada proaktifnya gitu. Ya, karena pada akhirnya itu juga akan mempengaruhi partisipasi pemilih begitu ya. Jelas gitu. Betul. Ya. Baik, kita ada penelpon selanjutnya. Ini memang cukup menarik. Saya tahu pasti ada banyak sekali pemirsa yang ingin kemudian bergabung bersama kami. Kita akan langsung ke penelpon yang ketiga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak siapa, mohon maaf? Takwin di Lere. Pak Takbir. Takwin. Ya, Pak Takwin. Silakan langsung saja, Pak. Ya, saya langsung aja. Nah, gini ya. Pemilu kemarin, saya minta tolong dengan Bawaslu dan KPU supaya tidak usah diacak-acak peserta pemilu. Begini, ada TPS 1, ada TPS 2. TPS 1 lari ke 2. TPS 2 lari ke 1. Nah, salah satu contoh di Huntara ya. Yang dari penduduk Lere ke Huntara, jadi penduduk Lere juga tapi ke Huntara. Sementara TPS kita ada di ini, TPS 2-nya ada di sini. Tembang. Orang Tembang lari ke sana. Ke Penegoro. Nah, kalau dengan cara begitu kemarin itu ya, kalau dengan cara itu banyak orang tidak memilih. Faktor kendaraan tidak ada. Dari Penegoro ke Kampung Lere ya, itu 1 kilo lebih. Jadi mohon diperhatikan, tidak usah diacak. Kalau memang sudah TPS 2, TPS 2. Kalau TPS 1, TPS 1 mesti begitu. Itu saran kita ya masyarakat dari Lere ya. Dan tolong juga disampaikan di luar supaya itu daftar TPS KPPS itu ya, daftar penduduk itu. Pemilih tetap Pak ya, DPT? Iya, penduduk tetap. Nah, coba diperketat juga di kelurahan ya. Coba diperhatikan. Baik Pak Takwin, itu saja. Dari kita iya, makasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Takwin dari Assalamualaikum. Lere. Ini juga warga penyintas juga sepertinya Pak ya, karena tadi berbicara tentang Huntara Lere.